Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Ibu Irma Khamisah, guru pada SMK Negeri 3 Kuningan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis pekerjaan bangunan dan spesifikasinya. Baik, kita sebelum masuk ke jenis-jenis pekerjaan konstruksi bangunan, terlebih dahulu kita pelajari jenis-jenis konstruksi bangunan. Bahwa konstruksi bangunan itu secara garis besar bisa dibedakan terhadap konstruksi bangunan gedung, konstruksi bangunan jalan, konstruksi bangunan jembatan, konstruksi bangunan air. Nah, untuk bangunan gedung punya ciri-ciri tersendiri, yaitu bahwa proyek konstruksi menghasilkan tempat orang berkegiatan atau tinggal. Kemudian, pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif tidak terlalu luas, dan yang terakhir, manajemen dibutuhkan terutama untuk kemajuan pekerjaan. Sedangkan untuk 3 bangunan lainnya, bangunan jalan, jembatan, dan bangunan air, itu mempunyai ciri-ciri pertama adalah proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia. Kemudian pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam satu proyek. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan yang timbul pada saat proses pelaksanaan proyek tersebut. Nah, jenis-jenis pekerjaan bangunan sangat tergantung pada jenis konstruksi bangunan. Untuk penjelasan jenis-jenis pekerjaan bangunan kali ini kita lebih menitik beratkan pada bangunan gedung. Bangunan gedung tersebut juga terdiri dari beberapa jenis bangunan lagi sebenarnya, seperti ada bangunan rumah tinggal, bangunan gedung sekolah, rumah sakit, bioskop, dan lain-lain. Nah, pembahasan jenis-jenis pekerjaan berikut khusus pada bangunan gedung berupa rumah tempat tinggal. Kita mulai tentang jenis-jenis pekerjaan rumah. Pertama adalah pekerjaan persiapan. Setiap jenis pekerjaan pembangunan konstruksi bangunan apapun pasti diawali dengan pekerjaan persiapan. Untuk bangunan rumah juga demikian. Bagian dari pekerjaan persiapan ini yang pertama adalah pembersihan lapangan. Di sini lahan dibersihkan dan dirapikan terlebih dahulu sehingga bebas dari benda-benda yang menghalangi. Benda tersebut bisa berupa pohon, semak belukar, bangunan existing, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua ada pembuatan gudang bahan dan alat. Ini adalah gudang sementara untuk penyimpanan bahan, kemudian alat setelah selesai proses pekerjaan pada hari tertentu. Bagian lain dari pekerjaan persiapan yang ketiga adalah pekerjaan pemasangan boplang. Pemasangan boplang bertujuan untuk menentukan titik-titik posisi, kelurusan, dan galian pondasi rumah. Boplang berperan penting sebagai patokan dalam penentuan ketinggian, pengukuran lebar dan panjang. Boplang juga sebagai dasar untuk membuat ukuran tinggi level, pil penentuan ketinggian lantai bangunan dari permukaan jalan. Juga merupakan sebagai pedoman untuk pekerjaan pondasi, kolom, dan pemasangan dinding bata. Kita lanjut, yang kedua adalah pekerjaan tanah. Kita bisa perhatikan bahwa di sini ada pekerjaan galian tanah biasa, yaitu merupakan pekerjaan galian tanah untuk keperluan pemasangan pondasi yang kedalamannya bisa mencapai 1-2 meter. Biasanya pondasi batu kali dan pondasi beton bertulang. Kedua adalah pekerjaan urugan tanah. Urugan tanah di sini dilakukan setelah proses pekerjaan pondasi selesai. Berikut masih dalam kelompok pekerjaan tanah adalah pemadaran tanah. Tanah yang digali tadi setelah diuruk masih terdapat sisa yang biasanya dipadatkan di bawah lantai. Nah, pemadatan tanah ini tujuannya adalah mencegah udara dan air masuk, akibatnya tanah itu terjaga kestabilannya. Berikutnya adalah
urugan tanah peninggian pil lantai. Pada saat kita membangun satu bangunan yang pil lantainya lebih rendah dari jalan, maka urugan tanah untuk peninggian menjadi penting, dan ini dilakukan urugan peninggian untuk mencapai level yang diinginkan. Baik, yang ketiga kita berlanjut lagi ke pekerjaan pondasi. Di sini ada beberapa macam bagian dari pekerjaan pondasi, yaitu ada urugan pasir di bawah pondasi, kemudian ada pekerjaan batu kosong, kemudian ada pekerjaan pondasi batu kali, dan yang terakhir ada juga pondasi sumuran, dan sebenarnya masih ada juga pondasi beton bertulang. Urugan pasir di bawah pondasi ini dilakukan sebelum pekerjaan pondasi dilaksanakan. Biasanya urugan pondasi terlebih dahulu dengan ketinggian 5-10 cm, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan batu kosong, yaitu batu belah yang ukuran 15-20 cm disusun di bawah pondasi. Yang terakhir baru pemasangan pondasi batu kali. Ukuran diameternya juga batu yang digunakan untuk pondasi batu kali adalah 15-20 cm. Yang keempat ada pondasi sumuran. Ini jenis pondasi bangunan yang memiliki bentuk silinder seperti sumur. Di dalamnya ada besi beton bertulang yang disimpan di dalam pipa beton, kemudian dilakukan pengecoran. Baik, yang keempat kita lanjut adalah pekerjaan beton bertulang. Pekerjaan beton bertulang di atas pondasi biasanya ada selov, kemudian ada kolom. Selov untuk rumah tinggal biasanya berukuran 15/20 cm. Kegunaannya adalah menahan beban dari bangunan bagian atas dan meneruskan ke pondasi. Kolom merupakan satu elemen struktur tekan yang berfungsi sebagai struktur bangunan penerus beban bangunan pondasi. Ukuran kolom ini bervariasi, tapi untuk rumah lantai 1, rumah tinggal sederhana itu ukuran kolom biasanya sama ukurannya dengan lebar dinding 15 cm. Yang ketiga ada pekerjaan ring balok. Ini berada disimpan di atas dinding. Fungsi utama adalah sebagai pengikat pasangan susunan tembok sekaligus meratakan beban dari struktur yang berada di atasnya. Dan ada juga pekerjaan 4 lantai kalau rumahnya 2 lantai, ada pekerjaan kanopi beton bertulang, pekerjaan balok lintern itu disimpan di atas kusen, kemudian ada telang dari beton bertulang. Untuk rumah 2 lantai ada lagi 4 lantai dan balok lantai. Berikut kita lanjut ke pekerjaan dinding. Di sini ada 3 komponen utama dalam pekerjaan dinding. Yang pertama adalah pemasangan dinding bata. Dinding bata bisa bata merah, bisa bata putih. Kemudian setelah pemasangan dinding bata, untuk mendapatkan hasil yang lebih rapi dilakukan finishing, yaitu plesteran. Plesteran ini merupakan campuran dari semen dan pasir dengan perbandingan tertentu dicampur dengan air. Terakhir setelah proses plesteran ada pekerjaan acian. Acian adalah proses melakukan finishing setelah plesteran. Bahan acian adalah semen dan air, berfungsi untuk menutup pori dan menghaluskan bagian permukaan agar plesteran terlihat lebih rapi. Oke, kita lanjut pada bagian pertama. Ini adalah pekerjaan kusen pintu dan jendela. Kusen pintu dan jendela itu bahan utamanya biasanya terdiri dari kayu, bisa dari aluminium, bisa juga dari beton bertulang. Nah, kita bahas dari kayu. Pertama adalah pekerjaan kusen pintu dan jendela. Kusen pintu dan jendela itu untuk rumah tinggal biasanya ukurannya adalah 15 dari kayu, bisa kayu mahoni, kayu jati, dan lain-lain. Bisa juga dari aluminium dan beton. Yang kedua ada pekerjaan daun pintu. Daun pintu sebuah material penyempurna konstruksi bangunan yang dipasang di kusen sehingga dapat membuka dan menutup, berguna sebagai pemisah dan penutup setiap ruangan dalam sebuah bangunan. Dan yang ketiga, pekerjaan daun jendela. Daun jendela merupakan bagian dari jendela yang juga bisa dibuka dan ditutup, berfungsi sebagai bagian tempat masuknya udara dan cahaya, serta dilengkapi dengan kunci. Baik, itulah kira-kira
pembahasan yang kita bahas kali ini untuk jenis-jenis pekerjaan pada bangunan rumah tinggal bagian pertama. Jadi kita hanya membahas dari pekerjaan persiapan sampai dengan pekerjaan kusen pintu dan